Conan the Barbarian adalah cerita legendaris tentang seseorang yang tidak beradab dan kejam, namun baik hati, yang hidup pada zaman di mana belum ada hukum yang mengatur sebuah negara. Digambar dengan begitu apik, penggambaran karakter yang kuat, membuat komik ini sangat menarik untuk diceritakan. Mata Conan menyempit. Jauh dari negeri Hyborian, dia pernah mendengar kisah tentang permata-permata dalam dongeng ini. Begitu pula gadis itu. Turgol tetap membisu, tapi pandangan matanya tampak berapi-api. Sedangkan yang lainnya, baik orang Hirkan maupun orang asing tampak terpesona, seolah-olah terkena mantra penyihir Stygian. Iya, saudara anjing, aku akan membawanya malam ini. Permata darah Belhisar. Kamu belum pernah melihatnya bukan? Di sepanjang hidupmu yang gelap. Perhatikan baik-baik, saya akan menceritakan kisahnya kepada Anda. Bagaimana? Dahulu kala, di awal kejadian. Naka, seorang pencari mutiara, kembali ke kerajaan Belhisar, yang dipimpin Raja Acheron yang perkasa. Batu permata delima berwarna merah darah, dengan keindahan tiada taraf ada di tangannya yang gemetar dan terulur. Saat Raja, para prajuritnya, dan para bangsawannya mendengarkan, Naka yang hampir mati menceritakan cerita yang aneh. Dia menceritakan, sekilas, tentang kota marmer dan lapis lazuli yang sunyi dan berhias rumput laut, jauh di bawah permukaan laut yang terang. Dia bercerita tentang mumi raja yang sangat besar, duduk di atas singgasana yang diukir dari batu giok yang sangat indah. Dia juga bercerita tentang batu delima besar yang dia lihat di tangan raja raksasa yang membatu itu, dan bagaimana dia mengambil permata itu darinya. Semua ini dia ceritakan dan kemudian menyerahkan batu delima itu kepada raja. Tak lama kemudian dia meninggal. Kemudian para penguasa Belhisar memintanya untuk melemparkan permata itu kembali ke dalam air, karena permata itu adalah milik para dewa laut. Tapi raja menatap ke dalam batu rubi yang berwarna merah tua itu, dan menggelengkan kepalanya. Dan lihatlah yang terjadi. Tak lama setelah itu, seorang pencuri membunuh raja di istananya, dan mencuri permata itu. Sejak saat itu, hingga saat ini, permata itu dikenal dengan sebutan darah Belhisar. Dan, darah, ternyata mengikuti perjalanannya. Khusus 5, Raja Kot, menebasnya dari tangan penyihir sekarat di dalam karung ular piton. Karena itu, di tahun-tahun berikutnya, para perempuan menyerahkan kebajikan mereka, sedangkan para laki-laki, menyerahkan hidup mereka. Tapi, terakhir, jalannya berbelok ke timur, dan aku mengambilnya dari tubuh kepala suku Himmelian yang aku bunuh. Aku tidak tahu bagaimana dia mendapatkannya, tapi sekarang itu milikku. Itu menjaga keseimbangan kekuatanku. Semua orang yang mendengarku tahu, bahwa, jika mereka membunuhku karenanya, orang lain yang hadir akan langsung memotong-motong mereka untuk mendapatkannya. Saya mempermainkan mereka, yang satu melawan yang lain, dan mereka mengetahuinya. Darah, itulah minuman yang sangat didambakan batu permata delima itu. Saya telah melihat di kedalamannya dan membaca rahasianya yang gelap. Dan aku telah memuaskan dahaganya, dengan darah para wanita yang telah melewati portal Bel El Saitan. Wanita seperti yang bersamamu, orang barbar. Chrome, coba aku, dasar anjing timur yang gendut. Jika salah satu antekusitemu mengangkat tangan padanya, aku akan melakukannya. Tenang, temanku yang berkulit tipis. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya mengingatkanmu.
Lanjutkan. Habiskan minumanmu dengan tenang. Ini istananya. Aku tahu. Dan dia bisa mengacungkan 100 bilah pedang ke arahku hanya dengan satu isyarat. Tapi, semuanya, akhirnya akan sama saja. Jangan khawatir, pahlawanku yang pemberani. Nikmati saja minumannya.